Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda. Kali ini Islam dan Sains Official akan membahas tentang alasan mengapa Allah menciptakan semut dan apa tujuan Allah menciptakan semut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, maka simak pemaparannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya di Islam dan Sains Official. Namun, sebelum lanjut, baiknya mari bersama klik tombol like dan subscribe video ini agar kami dapat terus menyebarkan syiar dakwah Islam yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahasia yang tak terhingga dalam setiap penciptaan makhluknya di alam semesta ini, termasuk ciptaannya yang bernama semut. Tidak satupun penciptaannya yang sia-sia. Makhluk kecil yang bernama semut. Semut banyak ditemukan di mana-mana. Semut merupakan salah satu hewan yang diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan menempati surat tersendiri, yaitu surah An-Naml. Dalam surat tersebut juga disebutkan semut adalah hewan yang sempat berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semut banyak ditemukan di mana-mana. Terkadang ada di makanan, di tanah, hingga di pohon. Semut adalah salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan. Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Jika kita mengamati semut, tentu akan ada di pikiran kita. Semut merupakan makhluk yang kecil dan tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu bahkan membunuhnya. Namun, sebenarnya, apa rahasia Allah untuk menciptakan semut tersebut? Allah Maha Agung, Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi seluruh makhluknya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya. Adapun firman Allah yang dimaksud adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Kemudian semut jelas ditemukan di salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml. Semut menempati surat tersendiri di dalam Al-Quran tersebut. Berkembangnya pengetahuan tentang dunia serangga yang didasarkan pada ilmu fisiologi yang membahas fungsi setiap anggota tubuh yang dimilikinya, juga ilmu genetika, para ilmuwan mendapatkan bahwa kehidupan serangga berjalan di atas fungsi-fungsi tertentu. Salah satunya adalah semut. Salah satu serangga yang menarik penelitian adalah semut, di mana jenis serangga ini memiliki sistem kehidupan yang tertib yang membatasi perilaku tiap anggota masyarakatnya. Semut hidup berkelompok di satu tempat tertentu, di mana terkadang sekelompok semut bisa memenuhi satu lembah yang luas sebagai tempat tinggal mereka. Mereka hidup karena kerjasama di antara sesama anggota kelompok. Ketika mereka dihadapkan pada rintangan yang berupa air misalnya, maka semut-semut yang muda, khususnya yang jantan dan memiliki badan yang kuat, akan membangun suatu jembatan dengan cara mengaitkan kaki-kaki mereka masing-masing. Sehingga semut-semut yang lemah dan terluka, serta yang sudah tua atau masih kecil, dapat melewati rintangan tersebut dengan selamat. Pembuatan jembatan ini adalah merupakan perintah dari seorang ratu semut yang memimpin kerajaan mereka. Nah, berikut ini merupakan 8 manfaat diciptakannya semut. Nah, inilah alasannya menurut Sains. Semut memiliki jumlah spesies yang kini mencapai sekitar 3.500 spesies yang hidup di daerah beriklim tropis dan sedang. Selain itu, semut memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem karena semut dapat menjaga aerasi dan percampuran tanah sehingga dapat meningkatkan infiltrasi air yang membuat tanah tetap sehat. Semut juga merupakan pemangsa utama beberapa hewan invertebrata kecil dan bahkan bagi tumbuhan sekalipun. Semut adalah hewan yang bekerja keras. Walaupun memiliki ukuran yang kecil, semut tidak pernah merasa kerdil atau bermalas-malasan. Mereka bekerja sepanjang waktu untuk mengumpulkan makanan. Nah, dari semut ini kita dapat belajar tentang ilmu ikhtiar untuk berusaha, mendapatkan makanan atau menghasilkan sesuatu, sehingga manusia tidak hanya saja diam, tapi manusia juga perlu usaha nyata dan kerja keras seperti yang dilakukan oleh semut untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, semut mengajarkan ilmu manajemen dan investasi. Di musim yang baik, semut mengumpulkan makanan dan membuat sarang. Mereka berbagi tugas tanpa saling berebut, sehingga pada saat musim paceklik datang, mereka tidak ragu lagi
Mereka tidak takut kehabisan makanan. Begitulah bentuk manajemen kerja dan investasi koloni semut. Dan dari sini kita dapat mempelajari bahwa betapa pentingnya ilmu manajemen dan investasi untuk menabung di masa muda yang sehat, untuk menabung di kala tua yang kemungkinan kita bisa sakit atau mengalami kesulitan. Yang ketiga, semut mengajarkan keramahan. Coba perhatikan semut yang berbaris. Setiap kali bertemu dengan rekannya, mereka berhenti sejenak seakan berjabat tangan dan menyapa. Mereka begitu akrab satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai manusia, kita dapat belajar tentang ilmu keramahan dan kebiasaan saling menyapa dari seekor semut. Yang keempat, semut mengajarkan kepercayaan diri. Meski tubuhnya sangat kecil dan mungkin, tapi semut memiliki hati yang sangat baik. Mereka percaya diri. Mereka mengandalkan diri sendiri untuk mengumpulkan makanan dan membangun sarang mereka tanpa harus bergantung pada binatang lainnya. Mereka tidak pernah menjadi parasit dan memilih hidup dengan filosofi yang kuat. Dari sini, manusia pun belajar untuk hidup mandiri dan penuh percaya diri sebagaimana halnya yang dilakukan oleh semut. Yang kelima, semut mengajarkan pengabdian dan tanggung jawab. Semut yang mencari dan mengumpulkan makanan adalah semut pekerja. Mereka mengabdi dan setia kepada ratu semut yang berukuran lebih besar. Hampir tidak pernah terlihat ratu semut turun tangan sendiri dalam mencari makanannya. Padahal andai ia mau, pasti kekuatannya lebih besar sehingga dapat membawa makanan yang lebih besar pula. Hal ini dikarenakan para semut pekerja menunjukkan pengabdian dan tanggung jawab kepada ratunya. Jika dihubungkan dengan kehidupan manusia, maka hal ini dapat diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam, semut mengajarkan pada kita tentang keberanian. Meskipun bertubuh kecil, semut diciptakan sangat pemberani dan kuat. Jika diganggu, mereka tidak segan-segan menggigit dengan sekuat-kuatnya, bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka sendiri. Nah, dari sini kita dapat belajar tentang keberanian dalam membela kebenaran dan kebaikan. Semut melindungi rumah Anda dari rayap. Lalu kehadiran semut menjengkelkan. Namun, ternyata kita harus berterima kasih kepada koloni semut tersebut. Karena jika kita mengetahui bahwa kedatangan mereka itu dapat mengamankan rumah kita dari serbuan rayap. Dan dari sini juga semut dapat melindungi kita dari serangan rayap yang ada di rumah. Berikutnya, semut adalah arsitek yang sangat hebat. Mereka membangun dan saling bekerja sama dalam membangun sarang mereka. Dan mereka bekerja tanpa pamrih. Mereka bekerja dengan ikhlas. Dan juga mereka sangat taat pada ratu dari semut tersebut. Walaupun dia berukuran kecil, tapi dia dapat membangun sebuah hunian yang berbahan tanah dan keras, lengkap dengan lorong-lorong dan ruangan khusus yang sudah tertata rapi. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, dari sini kita dapat mempelajari bahwa semut merupakan binatang yang mampu bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan yang sama, yaitu membangun sebuah rumah kerajaan mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah manfaat diciptakannya semut. Masya Allah, sungguh luar biasa bukan penciptaan semut tersebut. Maha suci Allah atas segala ciptaannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa bantu klik tombol like dan subscribe video ini karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.